Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Fajrul Rahman dari kelas 2 TMMA ingin mereview jurnal mengenai evaluasi akurasi dimensi pada objek hasil 3D printing. Abstraknya yaitu Fused Deposition Method atau FDM merupakan salah satu metode 3D printing yang paling populer digunakan. Teknologi FDM menawarkan proses manufaktur yang relatif lebih cepat dan murah bila dibandingkan dengan CNC atau injection molding. Pada FDM, filamen diumpamakan ke dalam extruder yang dipanaskan pada temperatur tertentu, kemudian didorong keluar melalui sebuah nozzle untuk menghasilkan lapisan-lapisan objek. Hingga saat ini banyak komunitas menghasilkan mesin-mesin 3D printing skala kecil karena proyek-proyek teknologi 3D printing bersifat open source. Masing-masing komunitas memiliki standar tersendiri dalam membuat mesin 3D printer. Sehingga salah satu masalah yang timbul dari aktivitas ini adalah akurasi objek hasil 3D printing yang kurang seragam. Penyimpangan geometri akan mempengaruhi proses desain dan produksi objek-objek hasil 3D printing. Hal ini terutama dalam pembuatan objek yang memerlukan proses pemasangan atau perakitan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penyimpangan geometri objek hasil 3D printing yang dihasilkan dari mesin 3D printer FDM DIY. Pembuatan objek menggunakan 3D printing DIY mengalami deviasi pada dimensi geometri dan posisi. Deviasi geometri bervariasi dari minus 0,08 mm hingga plus 0,14 mm, sedangkan deviasi posisi berada di rentang minus 0,08 mm hingga plus 0,12 mm. Berdasarkan data yang deviasi yang dihasilkan dari perbandingan di atas, maka pembuatan objek 3D printing dapat disesuaikan dengan simpangan masing-masing. Hal ini menjadi penting untuk mendapatkan objek dengan akurasi yang maksimal sehingga proses perakitan komponen dapat dilakukan dengan mudah dan sesuai dengan peruntukannya. Masuk ke pendahuluan, metode manufaktur 3D printing atau cetak 3 dimensi merupakan metode manufaktur baru yang bekerja dengan menumpuk lapisan-lapisan material sehingga termasuk pada kategori additive manufacturing. Teknologi ini pada awalnya hanya digunakan untuk membuat prototipe, namun perkembangannya yang pesat membuat teknologi 3D printing memulai diaplikasikan pada pembuatan produk-produk final. Aplikasi teknologi 3D printing sangat luas, meliputi bidang manufaktur, aeronautika, medis, 3D print, modeling, dan lain sebagainya. Untuk pembahasannya yaitu Fused Deposition Method atau FDM merupakan salah satu metode 3D printing yang paling populer digunakan. Teknologi FDM menawarkan proses manufaktur yang relatif lebih cepat, murah bila dibandingkan dengan CNC atau injection molding. Teknik atau metode FDM ini memungkinkan untuk membuat produk yang telah dimodelkan atau didesain di komputer dengan bahan material berupa plastik HID atau PLA filamen. Material tersebut dimasukkan ke bagian extruder, nozzle atau kepala ekstrusi pada mesin 3D printing. Dan pada FDM, filamen diumpamakan dalam extruder yang dipanaskan pada temperatur tertentu, kemudian didorong keluar melalui sebuah nozzle untuk menghasilkan lapisan-lapisan objek. Hingga saat ini banyak komunitas yang menghasilkan mesin 3D printing skala kecil karena proyek-proyek teknologi 3D printing bersifat open source. Masing-masing komunitas memiliki standar tersendiri dalam membuat mesin 3D printing, sehingga salah satu masalah yang timbul dari aktivitas ini adalah akurasi objek hasil 3D printing yang kurang seragam. Banyak peneliti yang melakukan investigasi terhadap akurasi dimensi objek hasil 3D printing. Giuliano DKK melakukan penelitian mengenai akurasi objek hasil FDM menemukan penyimpangan dimensi objek sebesar 0,7 mm, penyimpangan dimensi sebesar 15% ditemukan oleh Mahesh DKK melalui karakterisasi geometri objek hasil 3D printing. Bahkan dalam satu kasus tertentu terjadi penyimpangan geometri sebesar 2,5 mm. Sementara itu, Strategies sebagai vendor untuk mesin-mesin FDM memastikan bahwa toleransi objek hasil 3D printing berkisar antara 0,015 hingga
0,197 mm. Metode yang digunakan, material filamen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Polalit ACID atau PLA dengan massa jenis 1,24 gram per cm. Filamen PLA merupakan salah satu material yang sering digunakan pada proses 3D printing FDM. Diameter nominal filamen yang digunakan adalah 1,75 mm dengan warna kuning. Pengukuran dimensi real objek cetak dilakukan menggunakan vernier caliper dengan ketelitian 0,2 mm. Masing-masing dimensi dalam notasi diukur sehingga didapatkan nilai deviasi antara dimensi nominal dengan dimensi real objek cetak. Data yang didapatkan dari proses pengukuran dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, dimensi geometri A, B, C, D, E, F, K, L, M, dan N. Lalu yang kedua adalah dimensi positif pusat geometri G, H, I, J, dan J. Kotak dan lingkaran yang terdiri dari poros dan lubang. Berdasarkan chart yang dihasilkan, tampak bahwa deviasi dimensi A, B, C, dan D untuk poros bervariasi dari minus 0,4 mm hingga plus 0,14 mm. Sedangkan untuk lubang penyimpangan yang terjadi sebesar plus 0,06 mm pada dimensi C, serta paling kecil 0, mm pada dimensi A. Dimensi tinggi dan kedalaman direpresentasikan oleh notasi K, 1, M, dan M. Ketinggian poros mengalami deviasi sebesar plus 0,06 mm dan plus 0,12 mm, sedangkan kedalaman lubang mengalami penyimpangan sebesar plus 0,08 mm dan plus 0,14 mm. Deviasi dimensi posisi pusat geometri untuk poros mengalami penyimpangan sebesar 0,07 mm pada G dan minus 0,08 mm pada I. Sementara itu, deviasi untuk lubang sebesar minus 0,07 mm pada H dan minus 0,02 mm pada J. Untuk kesimpulannya yaitu pembuatan objek menggunakan 3D printing DIY mengalami deviasi pada dimensi geometri dan posisi. Deviasi geometri bervariasi dari 0,08 mm hingga plus 0,14 mm, sedangkan deviasi posisi berada di rentang minus 0,08 mm hingga plus 0,12 mm. Berdasarkan data deviasi yang dihasilkan dari perbandingan di atas, maka pembuatan objek 3D printing dapat disesuaikan dengan simpangan masing-masing. Hal ini menjadi penting untuk mendapatkan objek dengan akurasi yang maksimal sehingga proses perakitan komponen dapat dilakukan dengan mudah dan sesuai dengan peruntukannya. Mungkin itu saja dari saya, Ade Fajrul Rahman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.